kita seorang yang ekstrovert, tentu kan nggak bisa kita selalu ramai dan kita selalu ingin berinteraksi dengan orang. Walaupun kita sudah tahu bahwa anak kita adalah seorang yang ekstrovert, kita perlu melatih introvertnya. Kan kita punya sebenarnya 8 huruf itu kan kita punya ya di diri kita masing-masing. Kalau orang dewasa, kita kan sudah tahu, walaupun kita punya preferensi, kita tahu misalnya kita punya 4 huruf yang sudah fix gitu ya, sudah lebih pasti kita tahu bahwa oh ya, kita seperti ini. Tentunya kita juga perlu melatih 4 huruf yang berbeda. Kita tidak bisa hanya memakai 4 huruf yang kita punya aja. Kita tetap harus bisa bereaksi terhadap situasi yang berbeda ya. Misalnya, kalau kita seorang yang ekstrovert, tentu kan nggak bisa kita selalu ramai dan kita selalu ingin berinteraksi dengan orang pada situasi-situasi tertentu. Ya misalnya lagi kondisi pandemi misalnya begitu ya, di mana pada awal pandemi kita nggak bisa gitu ya keluar berinteraksi. Tentunya orang-orang ekstrovert akan sangat drain ya, sangat low bat gitu ya, energinya pasti akan rendah. Jadi kita perlu melatih anak kita, walaupun kita sudah tahu bahwa anak kita adalah seorang yang ekstrovert, kita perlu melatih introvertnya sehingga dia juga paham dia bisa melakukan sesuatu dengan diri dia sendiri begitu ya. Begitu juga sensing dan intuition, dia harus melatih keduanya gitu ya. Untuk sensing, kalau misalnya dia anak yang sensing, dia tidak bisa selalu bertanya atau apa. Dia harus juga bisa menggunakan imajinasi dia. Dia harus bisa menggunakan intuisinya begitu ya, sehingga dia tidak akan membuat orang yang mungkin temannya yang berbeda secara intuisi gitu ya, akan bosan menjawab dia begitu ya, memenuhi keinginan dia untuk sensingnya. Anak kita tadi misalnya dia introvert, kitanya juga introvert. Oh ya udah, kamu nggak perlu orang lain, kan nggak mungkin gitu ya. Anak kita perlu encourage untuk dia harus bisa bersosialisasi, dia harus bisa melatih ekstrovertnya bahwa oh kamu butuh orang lain. Orang lain itu ada gunanya buat kamu dan kamu juga bisa mendapatkan manfaat dari orang lain ya gitu. Kita harus melatih dia, mendorong dia untuk bersosialisasi, datang ke sekolah gitu ya. Pasti akan ada ya, kita perlu melatih anak kita ke sisi yang berbedanya juga gitu supaya dia tahu dan dia juga lebih paham. Oh, kalau saya ini tetap saya harus bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Oh, saya itu sukanya berimajinasi. Oh, saya perlu tahu loh rincian hal-hal yang diharapkan oleh orang lain. Begitu. Jadi tetap harus diimbangi ya. Tapi memang kalau orang dewasa itu kan kita sudah tahu dan kita sudah bisa lebih fleksibel ya. Tapi kita tahu nih bahwa oh, kalau itu bukan preferensi kita, tentunya kita juga nggak bisa melakukan jadi terus gitu ya di area yang dimana itu bukan kita punya preferensi gitu. Pasti itu akan melelahkan sekali kalau kita harus terus berperilaku di luar rasa nyaman kita. Coba kebayang kalau kita disuruh nulis pakai tangan kiri terus nggak boleh pakai tangan kanan kita. Kita bisa melakukan, tapi apakah hasilnya akan optimal? Tentu tidak. Gitu. Seperti tadi saya bilang, tidak ada yang lebih baik daripada yang satunya, tapi ketika kita tahu kapan kita menggunakan preferensi itu, kapan kita perlu menggunakan apa yang menjadi preferensi kita, dan kapan kita perlu untuk mengusahakan yang bukan preferensi kita. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.